Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar bab 7 mengenai garis dan sudut. Matematika SMP kelas 7 semester 2. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai garis dan perbandingan garis. Pada pertemuan ini, kalian akan belajar tentang sudut, pengertian sudut, jenis-jenis sudut, kedudukan dua sudut, dan hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Sebelum ke materinya, seperti biasa, silakan persiapkan buku paket dan buku catatan, sehingga pada saat video ini berlangsung, kalian dapat mencatat materi pembelajaran, menulis contoh soal, dan mengerjakan soal yang diberikan. Oke, sudut terbentuk dari dua buah sinar, memiliki titik pangkal yang sama. Jadi sudut itu seperti ini ya, ada dua sinar yang memiliki satu titik pangkal yang sama. Terbentuklah suatu sudut. Satuan sudut ada tiga, yaitu satuan derajat, satuan menit, satuan detik. Dilambangkan dengan seperti ini. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kita ke jenis-jenis sudut. Ada 5 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul, besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Sudut siku-siku, besar sudutnya tepat 90 derajat. Sudut lurus, besar sudutnya tepat 180 derajat. Dan terakhir, sudut refleks. Besar sudutnya di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita ke hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut ini ada 3. Yang pertama, sudut berpelurus atau sering disebut suplemen. Nah, gambarnya seperti ini. Dikatakan sudut berpelurus jika dua sudut dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Contohnya di sini ada sudut T dan sudut U dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Maka ini adalah merupakan sudut pelurus. Satu lagi di sini ada sudut X, Y, Z. Jika sudut X, Y, dan Z dijumlahkan 180 derajat, maka 3 sudut ini adalah sudut-sudut yang saling berpelurus. Yang kedua, ada sudut berpenyiku atau komplement. Contohnya sama seperti ini, jika sudut-sudut dijumlahkan, kalau tadi berpelurus berarti 180 derajat. Nah, kalau ini berpenyiku, maka dijumlahkannya hasilnya adalah 90 derajat. Contoh di sini ada sudut AOB. Sudut AOB dan sudut BOC jika dijumlahkan besar sudutnya 90 derajat. Maka kedua sudut ini atau sudut R dan sudut S ini adalah sudut yang saling berpenyiku. Ada lagi di sampingnya, di sini ada 3 sudut X, Y, dan Z. 3 sudut tersebut jika dijumlahkan 90 derajat, maka sudut-sudut tersebut disebut sudut berpenyiku. Yang terakhir di sini ada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, seperti yang kalian tahu, bertolak belakang itu seperti ini ya. Nah, sudut-sudut yang saling bertolak belakang mengakibatkan besar sudutnya sama. Contoh, di sini ada sudut DOC dengan sudut AOB. Dia saling bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Misal di sini 45 derajat, maka sebelah sininya juga 45 derajat. Ada satu lagi di sini ada sudut AOD dengan sudut COB. Dia bertolak belakang juga, maka akan memiliki sudut-sudut yang sama besar. Contoh, misal di sini besar sudutnya 120, maka sudut COB-nya juga 120. Agar lebih paham lagi, mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui X derajat sama dengan 30 derajat. Tentukan besar sudut ABD. Di sini ada sudut X dan sudut Y. Kalau kalian lihat di sini ini namanya sudut apa? Iya, betul, sudut berpelurus.
berpelurus, karena dia lurus garisnya. Maka X dan Y itu jika dijumlahkan, jumlahnya harus 180 derajat. Kita jumlahkan. X plus Y sama dengan 180 derajat. Sudah diketahui nih, X-nya 30, maka kita ganti X-nya 30. 30 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Y sama dengan, nah ini 30-nya kita pindah ruaskan, asalnya penjumlahan pindah jadi pengurangan. 180 derajat dikurang 30 derajat. Maka sudut Y-nya adalah 150 derajat. Coba dites nih, bener nggak dia berpelurus? Sudut X-nya 30, nih ya. Sudut Y-nya 150, dijumlahkan 180 nggak? Iya, artinya dia betul. Sudut yang saling berpelurus. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan besar sudut PRS. PRS yang ini ya. Bu, tadi ada angkanya, sekarang ada huruf-hurufnya, gimana nih? Ada variabelnya dan sebagainya. Jangan panik dulu, ini sama dengan aljabar. Sesuai sifat-sifat atau hubungan yang kita pelajari sebelumnya, kedua sudut ini saling berpelurus. Maka jika dijumlahkan ini dengan ini itu adalah 180 derajat. Coba kita masukkan sudut PRS ini ya, ditambah sudut SRQ. SRQ sama dengan 180 derajat. Sudut PRS-nya itu 3X ya, ditambah sudut SRQ-nya 5X plus 20. Sama dengan 180 derajat. Kita keluarkan yang di dalam kurung, maka 3X plus 5X plus 20 gitu ya. Nah ini sama nih variabelnya, bisa kita jumlah ya. Lalu si 20 ini kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. 3X ditambah 5X sama dengan 180 derajat dikurang 20, karena dia pindah ruas. Maka 3 ditambah 5, 8 ya. 180 dikurang 20 sama dengan 160. Maka X sama dengan 160 dibagi 8. Tinggal dibagi aja kalau udah kayak gini. Maka X-nya 20. Sudah sampai sini jawabannya? Belum. Yang ditanyakan adalah sudut PRS. Sudut PRS itu yang ini ya. Sudut PRS. Berarti kita masukkan nilai X-nya. Kalau X-nya 20, berarti 3X sama dengan 3 dikali 20. Maka sudut PRS-nya adalah 60. Sampai sini paham ya? Ini tentang penyiku. Diketahui X derajat sama dengan 33 derajat. Tentukan besar sudut PQS. RQS ya maksud Ibu. Oke, diketahui di sini ada sudut X dan Y. Sudut X-nya 33 derajat. Yang ditanyakan sudut Y-nya berapa sih? Nah, seperti yang sudah kalian ketahui tentang hubungan antar sudut, ini bentuknya kedua sudut ini jika dijumlahkan, besar sudutnya 90 derajat. Berarti kita jumlahkan aja. X ditambah Y sama dengan 90. X-nya kita ganti ya dengan 33. 33 ditambah Y sama dengan 90. Nah ini 33-nya kita pindah ruaskan jadi pengurangan. Maka Y sama dengan 90 dikurang 33 derajat. Maka Y-nya adalah 57 derajat. Kita ke contoh soal yang keempat. Tentukan sudut COB. Sudut COB ini ya. COB. Nah, tadi ada angkanya, Bu. Sekarang ada variabelnya dua-duanya. Jangan panik. Kembali lagi, ingat hubungan dua sudut. Kedua sudut ini jika dijumlahkan akan menghasilkan 90 derajat, karena dia siku-siku ya. Oke, kita jumlahkan aja. COB, atau ini ya, ditambah BOA sama dengan 90 derajat. Kita ganti nilainya. COB itu kan 4X plus 6 ya. Ditambah BOA itu 2X sama dengan 90 derajat. Kita keluarkan yang di dalam kurung 4X. Lalu ini 2X-nya kita kedepankan. Tambah 6 sama dengan 90. Nah ini sejenis nih bisa kita jumlah ya. 4
X ditambah 2X, 6X. Lalu ini tadi 6 positif, pindah ruas jadi 6 negatif. 90 dikurang 6 sama dengan 84. Maka 6X sama dengan 84. Nilai X-nya berapa? 84 aja langsung dibagi 6. Maka X-nya adalah 14 derajat. Udah sampai sini selesai? Belum ya? Karena kita mau mencari sudut COB. Sudut COB itu 4X plus 6. Kita ganti X-nya sama 14. 4X plus 6. 4 kali 14 tambah 6. 4 kali 14 itu 56. Ditambah 6 hasilnya 62 derajat. Gimana? Paham ya? Kalau misalkan kalian mau mencatat, di pause dulu aja videonya, dicatat di buku catatan, lalu dilanjutkan lagi. Kita ke contoh soal yang kelima. Tentukan besar sudut B, E, Q, dan Y. Ini ya, B, E, Q, dan Y. Gimana nih, Bu? Ini banyak huruf-hurufnya, cuman ada 4 angka aja. Kita ingat lagi hubungan dua sudut. Hubungan dua sudut itu yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Perhatikan di sini sudut B bertolak belakang dengan sudut 70. Maka jawabannya sudut B sama dengan 70 derajat. Kita lihat lagi sudut E di sini. Sudut E ini saling bertolak belakang dengan 130 derajat. Maka besar sudut E adalah 130 derajat. Sudut Q saling bertolak belakang dengan 52 derajat, maka sudut Q besar sudutnya 52 derajat. Terakhir nih, sudut Y. Sudut Y itu sama dengan 100 derajat karena dia saling bertolak belakang. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Paham ya? Oke, sekarang kita ke hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Garis sejajar itu gambarnya seperti yang tadi ya. Nah, yang pertama itu sudut-sudut sehadap. Jika sudut-sudut tersebut menghadap ke arah yang sama, sudut sehadap itu mengakibatkan sudut yang saling sehadap sama besar. Gimana sih contohnya, Bu? Nih, lihat di gambar ya. Ini dua garis yang saling sejajar nih. Sejajar. Mana yang disebut sehadap? Yang disebut sehadap ini sudut 2 dengan sudut 6. Dia menghadap ke arah yang sama ya, ke sebelah sini. Contoh lainnya, Bu. Oke, contoh lainnya di sini ada sudut 1 dengan sudut 5. Sudut 1 dengan sudut 5 menghadap ke arah yang sama. Maka besar sudutnya akan sama. Misal di sini sudut 2-nya itu 50 derajat. Sudut 6-nya berapa derajat? Ya, 50 juga karena dia sehadap. Misal di sini sudut 1-nya 130 derajat, maka sudut 5-nya berapa derajat? Ya, 130 derajat karena sama, sehadap. Sekarang kita ke sudut-sudut berseberangan. Bukan kita aja nih yang bisa nyebrang, tapi sudut juga bisa menyeberang. Di sudut berseberangan ini ada dua jenis, ada dalam berseberangan dan luar berseberangan. Mengakibatkan besar sudut-sudut dalam berseberangan atau luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Kalau sudutnya dalam berseberangan atau luar berseberangan, berarti dia memiliki besar sudut yang sama. Contoh lagi di gambar, ini contoh dalam berseberangan ya. Nih, di sini kita lihat sudut 3 dengan sudut 6. Dia merupakan contoh dalam berseberangan. Nyebrang ya, nyebrang garis ini nih, garis L. 3 dan 6, maka besar sudutnya sama. Gitu. Lalu contoh lain yang mana sih, Bu? Dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu contoh lain sudut 4 dan sudut 5. Dia nyebrang ya. Maka besar sudutnya sama. Sekarang yang luar gimana sih, Bu?
Nah, luar berseberangan, di sini ada sudut 2 dan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 7 ini berada di luar dan saling berseberangan melewati garis L. Kalau di dalam tadi yang ini ya. Nah, kalau di luar, sudut-sudutnya yang berada di luar. 2 dan 7 ini garis-garis yang saling luar berseberangan, maka besar sudutnya sama. Lalu, di sini ada sudut 8 dan sudut 1. Sudut 8 dan sudut 1 merupakan garis-garis atau sudut-sudut yang saling luar berseberangan juga, maka besar sudutnya sama. Oke, yang ketiga, sudut-sudut sepihak. Sudut-sudut sepihak ini ada yang dalam sepihak dan luar sepihak. Maksudnya gimana? Sudut-sudut sepihak mengakibatkan jumlah sudut-sudut dalam sepihak atau luar sepihak adalah 180 derajat. Jadi kalau dia ada dalam sepihak atau luar sepihak, jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Contohnya di sini ada gambar sudut 3 dengan sudut 5. Itu disebut dalam sepihak. Dia berada di dalam dan berada di pihak yang sama. Kalau tadi kan berseberangan nyeberang sumbu L ya, atau garis L. Kalau ini berada di sisi yang sama. 3 dan 5 disebut sudut-sudut yang saling dalam sepihak. Dalam sepihak ini mengakibatkan jika dijumlah sudut 3 dan sudut 5 ini menghasilkan 180 derajat. Lalu contoh lain di sini ada sudut 4 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 6 ini merupakan sudut dalam sepihak. Jika dijumlahkan, sudut 4 dan sudut 6 akan menghasilkan 180 derajat. Contoh lain untuk keluar sepihak, di sini ada 2 dan 8. Sudut 2 dan 8 berada di luar dan di pihak yang sama atau di sisi yang sama. Dia ada di sisi kanan ya. Jika dijumlahkan, hasilnya akan menghasilkan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 1 dan sudut 7. Sudut 1 dan sudut 7 ini adalah luar sepihak. Maka jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Gimana nih? Oke, paham ya? Cukup sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan latihan soal, dicek lagi classroom-nya. Lalu ingat pesan ibu, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap aman dan nyaman belajar di rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.